Assalamualaikum soleh-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus lebih semangat ya dan jaga kesehatan selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solih-solihah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Kita ke pembelajaran 1, menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Ayo membaca dan ayo berlatih. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Apa isi dari teks yang telah dibacakan gurumu? Benny sangat senang bermain perahu kertas ya teman-teman. Dapatkah kamu menceritakan kembali beri tanggapanmu terhadap cerita temanmu? Teman-teman harus bercerita kembali ya, silakan dipraktekkan di rumah. Bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks berikut. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Perahu kertas, baskom, dan air ya teman-teman. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Kertas dilipat berbentuk perahu, kemudian diapungkan dalam baskom yang berisi air. Perahu melaju ketika ditiup angin ya teman-teman. Kita ke pembelajaran 2. Contoh benda yang dapat digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam teman-teman. Ada yang berbeda bentuknya, warnanya, permukaannya, ukurannya, wujud dan kegunaannya. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan ada warna ya teman-teman. Warnanya bermacam-macam. Ada ukuran, ada besar dan ada yang kecil. Ada bentuknya, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, bintang, lonjong, segitiga, segilima, hati, dan yang lainnya. Ada wujudnya, ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas, dan ada permukaannya, ada permukaan halus, ada yang kasar, dan ada yang bersifat basah, ya. Ayo mengamati. Kamu kan bisa, Kak, sinpaiku jatuh. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisa, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak, aku harus rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik, mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Latihan bermain sinpai ya teman-teman. Ayo membaca. Bermain sinpai. Tahukah teman-teman apa itu sinpai? Pernahkah teman-teman memainkannya? Sinpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Sinpai terbuat dari rotan. Sinpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar sinpai di pinggang. Kemudian pinggangnya digoyangkan mengikuti putaran sinpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah
pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama? Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan temanmu. Apa itu simpai? Simpai adalah alat permainan ya teman-teman. Bagaimana bentuk simpai itu? Simpai berbentuk lingkaran. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai terbuat dari rotan. Bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggangnya digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut ya teman-teman. Ayo mengamati. Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Warnanya apa ya teman-teman? Warnanya coklat ya. Permukaan simpai bentuknya seperti apa ya? Bentuknya lingkaran ya teman-teman. Permukaannya halus dan kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Kemudian amati benda-benda di sekitarmu, carilah benda yang bentuknya menyerupai simpai. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut. Nama bendanya apa saja ya? Ada ban, ada donat, dan ada hula hoop. Ya, teman-teman bisa menuliskan lebih banyak lagi benda-benda yang menyerupai simpai ya. Kita ke pembelajaran 3. Banyak benda yang lainnya yang dapat kita mainkan. Mari bermain sambil belajar. Benda apa sajakah yang dapat kita mainkan dan kita teliti ciri-cirinya. Amati gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan yang lainnya. Apakah aku? Ayo menulis. Benda apa yang dimaksud teman-teman? Kertas ya teman-teman. Nah ini disuruh menjawab dengan tulisan tegak bersambung teman-teman. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Tentu punya ya teman-teman. Bagaimana bentuknya? Segi 4. Apa kegunaannya? Untuk menulis dan melipat menjadi aneka macam bentuk seperti perahu atau pesawat. Ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda-benda di sekitar kita ada banyak benda-benda di sekitar kita, teman-teman. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol, teman-teman. Ayo diskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Halus, maknanya adalah lembut atau licin. Kasar, maknanya adalah kesat atau permukaannya tidak rata jika diraba. Basah, maknanya mengandung air, teman-teman. Tetap, maknanya tidak berubah. Berubah, maknanya berbeda dari semula. Ya. Untuk menguji pemahamanmu, dikerjakan latihan berikut. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Tidak berubah keadaan atau bentuknya, artinya tetap ya teman-teman. Kesat atau tidak halus artinya kasar. Mengandung air artinya basah. Licin, lembut, atau tidak kasar artinya halus. Berbeda dari semula artinya berubah ya.
Kita ke pembelajaran 4. Menulis hasil pengamatan tentang benda. Amati benda di sekitarmu. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti, teman-teman. Setelah selesai, kamu dapat menuliskan hasil pengamatanmu. Langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan adalah amati dengan teliti benda yang diamati, catatlah hasil pengamatanmu meliputi nama bendanya apa saja yang terjadi, apa saja yang dilakukan, mengapa bisa terjadi. Tulislah hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang, ya. Ayo membaca. Kalau adik tuang air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air dipindah ke dalam botol? Bentuknya seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpelanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Apa yang dibicarakan Benny dan Ibu? Benny dan Ibu menceritakan sifat-sifat benda, ya teman-teman. Ceritakan kembali isi teks percakapan di atas. Ya, Benny dan Ibu menceritakan sifat-sifat benda. Ibu bertanya kepada Benny bagaimana bentuk air jika diletakkan dalam gelas. Ternyata airnya berubah menyerupai gelas, teman-teman. Ketika dipindah ke dalam botol, airnya berubah kembali menjadi atau menyerupai botol. Ibu dan Benny menyimpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Ayo menulis. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam botol? Air berubah ke dalam gelas, maksud Ustazah, air berubah menyerupai gelas, ya teman-teman. Bagaimana jika air dipindahkan ke dalam botol? Air berubah menjadi seperti botol. Bagaimana jika air dipindahkan ke dalam mangkuk? Air berubah bentuk menyerupai mangkuk. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Tentunya benda cair, ya teman-teman, seperti sirup, minyak, susu, atau santan. Kita ke pembelajaran 5. Mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Ada bentuk benda yang dapat berubah dan tidak berubah. Bentuk benda yang tidak dapat berubah misalnya buku, pensil, atau penghapus. Bentuk benda yang berubah misalnya air dan gas. Ada juga bentuk sifat mirip air seperti minyak, lem, dan tinta. Kamu dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kamu dapat menemukan informasinya. Ayo membaca. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon? Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa kamu bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, ayo menulis. Apa yang dibicarakan perahu? Kertas dengan balon? Kegunaan udara, ya teman-teman. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam balon terdapat udara. Ketika ditiupkan, balon menjadi menggelembung. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena bantuan angin yang bergerak sehingga perahu menjadi berlayar jika terkena angin. Sebutkan beberapa sifat benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Ada ban, pelampung, kincir angin, layang-layang, atau bola, ya teman-teman. Ayo membaca. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet karena bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya udara mengikuti bentuk wadahnya juga.
Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Udara menjadi berbentuk balon ya teman-teman. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke plastik? Udara berbentuk seperti kantong plastik ya teman-teman. Apa saja? Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon atau kantong plastik? Berbeda ya teman-teman. Bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat udara itu berupa gas ya teman-teman. Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Teman-teman bisa bercerita di rumah masing-masing ya. Kita ke pembelajaran 6. Menyelesaikan makna kata tentang keragaman benda. Ayo mengingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata. Bacalah teks dengan teliti, temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya, temukan maknanya dalam kamus bahasa Indonesia. Bacalah teks kembali dan pahami maksud kalimat-kalimatnya. Ayo membaca. Benny berjanji akan bermain pistol dengan Edo. Sambil menunggu Edo, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan dalam pistol mainan itu. Ya. Bentuknya seperti pistol ya teman-teman. Apa judul bacaan di bawah ini? Wujud benda ya teman-teman. Menurutmu bacaan ini berisi tentang apa? Mari kita baca. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukurannya yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, berarti berisi apa ya teman-teman? Berisi sifat dan wujud benda ya, ternyata isi ceritanya. Ayo diskusi dan ayo mengamati. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Wujud, artinya apa ya teman-teman? Bentuk dan rupa yang dapat dipegang ya teman-teman. Ukuran adalah bilangan yang menunjukkan besar kecilnya suatu benda. Padat artinya benda yang tidak berongga. Cair artinya bersifat seperti air. Gas artinya ringan seperti udara. Nah, kita isi ya teman-teman. Kita coret satu-satu. Ini ada latihan ya. Nomor 1 adalah benda yang isinya dan bentuknya tetap, yaitu padat. Kemudian nomor 2, rupa atau bentuk yang dapat diraba. Wujud ya teman-teman. Bersifat seperti air atau encer. Cair ya teman-teman. Ringan, bersifat seperti udara. Gas ya teman-teman. Kemudian isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Ukuran ya teman-teman. Nah, amati benda-benda yang di sekitar rumahmu, beri centang sesuai dengan wujudnya. Ya, ada minyak, benda cair ya teman-teman, dan ada balon, benda gas ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa isi sendiri dari nomor 4 sampai nomor 10. Silakan diteliti benda apa saja yang ada di sekitar rumah kalian masing-masing ya.
Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 ya teman-teman, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda cair bersifat seperti air. Benda cair dapat menyesuaikan bentuk dan wadahnya. Contohnya kecap, minyak, dan sampo. Benda padat memiliki bentuk dan ukurannya tetap. Benda padat berubah bentuk jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contohnya tali rafia digunting dan atau kertas yang dirobek. Ya. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai dengan wadahnya. Contohnya gas pada balon atau ban. Begitu ya teman-teman. Pembelajaran berakhir. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.